Jika Anda berpikir bahwa Indonesia adalah negara yang sudah selesai, Anda benar-benar tertinggal dari kancah geopolitik global saat ini. Jauh di dalam ruang kuliah elit Harvard, para cendekiawan terkejut oleh sebuah laporan yang mengguncang. Hegemoni Amerika sudah berakhir mulai sekarang. Dunia harus mengikuti negara yang seperti monster itu. Para intelektual di seluruh dunia terkesima dan mulai merasa takut akan identitas sejati Indonesia. Mengpo, negara kepulauan kecil yang kaya sumber daya, dengan populasi yang menyebar, dapat menjadi jantung yang mendominasi dunia, itu karena hukum bertahan hidup yang gila, yang menumbangkan semua akal sehat yang kita kenal, kebenaran yang mengejutkan, tempat di mana dunia menundukkan kepala. Apakah kita siap secara mental? Indonesia negara paling misterius di dunia, alasan sejati, mengapa dunia takut pada Indonesia 2025? Masa depan bukan lagi janji yang cerah, kecerdasan buatan menggantikan manusia, dan generasi muda menyerah pada impian, tingkat pertumbuhan mandek dan teknologi. Jenuh di ruang kuliah politik internasional universitas, Harvard Professor Collins Johnson perlahan membuka mulut. Ngomong dan ngomong, ada satu negara yang aneh, bukan hanya satu negara yang menolak hukum itu. Lampu diredupkan dan layar menyala. Sebuah bendera perlahan muncul. Indonesia, ruangan kuliah menahan nafas. Keheningan selama 10 detik, menyelimuti 160 mahasiswa. Suara profesor kembali menggema. Ini bukan keajaiban. Ini hanyalah kebiasaan yang bernama Indonesia. Dan sekarang komunitas internasional bertanya, bagaimana sebuah negara kepulauan kecil menumbangkan akal sehat dunia? Mari kita selami sekarang juga. Lokasi yang menakjubkan itu, kisah mengejutkan yang datang dari Amerika. Saya akan segera memulainya, dan sekarang, tolong bagi tahu saya di kolom komentar dari mana Anda menonton. Saya juga ingin mendengar kisah Anda. Sebelum itu, sebentar saja, klik tombol subscribe. Langganan yang hanya membutuhkan 1 detik ini akan menjadi kemenangan besar bagi produksi video kami. Kalau begitu, mari kita segera mulai. Bagian utamanya, ada negara yang seharusnya tidak ada, akan normal jika ia menghilang. Secara geopolitik dan sejarah, ngomong-ngomong, sekarang negara itu memegang jantung ekonomi dunia, dan tanpa negara ini, dunia tidak akan berputar. Halo, nama saya Collins Johnson. Saya telah mempelajari kekuatan besar dan menganalisis negara-negara hegemonik selama bertahun-tahun di Harvard. Namun satu negara kepulauan kecil, ini telah menghancurkan semua persamaan saya Indonesia. Harilah ini saya akan menunjukkan paradoks yang menyalahi akal sehat itu. Baru-baru ini, saya mengadakan kuliah khusus di Departemen Politik International Harvard. Begitu saya memasuki ruang kuliah, saya terkejut. Lebih dari 300 mahasiswa memadati hingga ke lorong itu. Lebih dari 2 kali lipat jumlah kuliah biasa. Saya langsung bertanya, terus terang, apakah Anda tahu pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun lalu? Beberapa orang mengangguk. Saya memproyeksikan fotonya di layar. Sepanjang hidupnya, ia hanya meneliti satu hal. Menapa beberapa negara pesau dan beberapa negara gagal. Ia menganalisis negara-negara di seluruh dunia. Dan ia menunjuk hanya satu negara. Saya meninggikan suara. Negara yang dia sebut adalah Indonesia. Ruang kuliah menjadi hening. Saya menulis besar-besar di papan tulis. 3 karakteristik rakyat Indonesia. Para mahasiswa serentak memegang pena. Saya menulis yang pertama, bangsa yang paling cerdas dalam menyerap ilmu, dan sekaligus paling gigih di dunia. Mari seorang mahasiswa Perancis mengangkat tangan atas pertanyaan apakah itu berlebihan. Saya dengan tenang memproyeksikan data tes IQ. Rata-rata kelas dunia, para mahasiswa terkejut, namun tidak berhenti di situ orang-orang yang cerdas. Ini juga merupakan bangsa yang paling giat dalam pendidikan di dunia. Tingkat melek hurufnya hampir 100%. Beberapa 100 tahun yang lalu, mereka telah mengembangkan aksara daerah yang kompleks, dan pada masa kerajaan klasik, pendidikan sudah menjangkau masyarakat umum melalui pesantren dan madrasah. Saya memproyeksikan data tingkat masuk universitas. Mayoritas rakyat menerima pendidikan tinggi. James, seorang mahasiswa Inggris, menunjukkan ekspresi terkejut. Saya melanjutkan, namun bukan hanya itu. Lihatlah karakteristik kedua. Saya menulis di papan tulis. Bangsa hilirisasi, downstreaming, yang menyerap teknologi baru paling dalam, dan langsung mengangkatnya ke tingkat keahlian tukang. Craftsmanship. Seorang mahasiswa Tiongkok memiringkan kepala. Setelah menarik nafas, saya segera memproyeksikan data. Industri bahan baku dan hilirisasi mineral. Pangsa robot industri yang beroperasi di pabrik dunia adalah Indonesia. Saya menampilkan angka besar, menggenggam hampir 2 dari pasokan bahan baku yang sangat dimurnikan.
refined minerals di dunia para mahasiswa bersorak, saya segera menambahkan data bahan baku strategis, bahan baku inti yang sangat diperlukan untuk membuat smartphone dan PC lebih dari 70% di dunia. Ini bukan posisi nomor satu. Ini adalah kondisi yang mendekati monopoli, industri nikel, bauksit timah dan logistik, maritim adalah kelas dunia. Saya berkata dengan tegas, ini adalah kekuatan gotong royong teknologi. Saya merendahkan suara. Yang paling menakutkan adalah yang ketiga, daya tahan collective resilience yang seketika bersatu dalam krisis dan menyelesaikan masalah dengan tertib. Brett, seorang mahasiswa Amerika, menunjukkan ekspresi skeptis. Saya memproyeksikan data tsunami Aceh 2004 dan berbagai bencana alam lainnya. Austakenan data kubia Sashendi sebagian besar mengangguk. Pada 2004 Indonesia mengalami bencana dahsyat, gempa bumi berkekuatan 9,1 dan tsunami. Para ahli di seluruh dunia memprediksi ekonomi Indonesia akan runtuh, dan masyarakat makin jatuh ke dalam kekacauan. Saya menunggu sebentar dan berkata, namun rakyat Indonesia membuat dunia terkejut. Ruang kuliah berdesir, saya memproyeksikan foto-foto daerah bencana. Pada saat itu tidak ada penjarahan. Tidak ada kerusuhan, hanya orang-orang yang mengantri dengan tenang untuk pembagian bantuan, pemandangan, orang-orang yang berusaha menyelamatkan orang lain. Meskipun rumah mereka hanyut, saya menekankan orang-orang yang biasanya ramah dan santai, menunjukkan keteraturan dan persatuan yang menakjubkan. Ketika krisis negara datang, inilah daya tahan kolektif atau Bhinneka Tunggal Ika. Media asing juga memuji pemandangan ini. Saya memproyeksikan kutipan dari sebuah artikel, kesabaran dan keteraturan rakyat Indonesia, semangat kepedulian terhadap sesama adalah salah satu pemandangan paling mulia dalam sejarah manusia. Mari mahasiswa Perancis kembali mengangkat tangan, Profesor. Lalu apa yang terjadi ketika ketiga hal ini digabungkan? Saya tersenyum, itulah pertanyaan yang tepat. Saya perlahan melihat sekeliling para mahasiswa. Jika bangsa yang cerdas dan gigih, meningkatkan teknologi hingga ke tingkat keahlian, dan bersatu untuk menyelesaikan krisis. Setiap kali krisis datang, maka negara itu tidak akan pernah runtuh. Indonesia adalah formula abadi, James, mahasiswa Inggris bertanya. Namun Indonesia sering dilanda bencana alam dan masalah politik, bukan? Saya mengangguk pada pertanyaan itu. Ya, sumber daya alam melimpah, tetapi masalah sosial dan gempa, bumi banjir datang setiap tahun. Namun rakyat Indonesia itu sendiri adalah sumber daya, setiap warga negara adalah senjata. Dan ini adalah negara dengan kualitas sumber daya manusia tertinggi. Di dunia saya memproyeksikan data secara beruntun, jumlah penemu inovator yang diakui dunia, nomor 1 di Asia Tenggara, daya saing paten kelas dunia, jumlah perusahaan berusia lebih dari 100 tahun, kelas dunia, saya menekankan. Semua ini lahir dari manusia. Seorang mahasiswa keturunan Tionghoa berteriak, meskipun begitu dalam skala besar, itu tidak bisa mengalahkan Tiongkok. Mendengar kata-kata itu, saya menggelengkan kepala. Skala dan kepadatan itu berbeda. Indonesia adalah sumber daya manusia yang memiliki kepadatan tinggi di seluruh negara. Sebagian kecil sumber daya manusia dari 1,000 orang benar-benar berbeda dari 1,000 orang, yang semuanya adalah sumber daya manusia di atas tingkat tertentu. Para mahasiswa mengangguk. Saya melemparkan pertanyaan terakhir, saudara-saudara. Lalu mengapa bangsa seperti ini lahir? Jawabannya ada dalam sejarah. Indonesia menghadapi krisis kepunahan berkali-kali. Namun ia selamat invasi VOC, kekacauan perang, kemerdekaan, dan kebangkitan kembali dari nol. Setelah krisis moneter 1998, seluruh sejarah ini menciptakan 3 karakteristik tersebut. Mereka tidak akan selamat. Jika tidak memeras otak dan gigi, mereka akan tersingkir. Jika tidak dengan cepat mengadopsi teknologi, mereka tidak akan bisa bertahan jika tidak bersatu. Setiap kali krisis datang, naluri bertahan hidup yang menciptakan mereka. Brett, mahasiswa Amerika, bertanya, Profesor, lalu bagaimana Indonesia di masa depan? Saya tersenyum. Itulah yang akan saya tunjukkan sekarang. Saya akan menunjukkan buktinya. Mata para mahasiswa benar-benar berubah. Saya perlahan. Jika kita melihat sejarah Indonesia, jawabannya akan muncul mengapa mereka menjadi seperti ini. Mari kita mulai dengan masa revolusi fisik, kisah bagaimana mereka mempertahankan negara melawan kekaisaran terkuat. Di dunia para mahasiswa menahan nafas. Saya melemparkan kalimat terakhir. Indonesia adalah negara yang seharusnya bisa saja menghilang dari peta, namun kini dunia tidak bisa berputar tanpa Indonesia. Saya mana kemanjukkan PTB.
Paradoks yang menakjubkan itu sekarang, benua Eurasia memenuhi layar, para mahasiswa melihat peta dengan cermat, saya menunjuk ke kepulauan kecil di antara dua samudra, dan berkata, saudara-saudara, di sini ada negara yang secara ajaib mempertahankan kemerdekaannya Indonesia. Mari mahasiswa Prancis mengangkat tangan profesor. Seberapa kuat para penjajah saat itu. Mereka adalah aliansi kekuatan terbesar dalam sejarah yang telah menelan 1-2 Eropa dan mendominasi Asia. Para mahasiswa menunjukkan ekspresi terkejut, yang lebih penting adalah bagaimana mereka bertahan hidup. James, mahasiswa Inggris, berseru, apakah negara, kepulauan kecil itu mengalahkan kekaisaran dunia? Saya mengangguk ya. Mereka mengusir mereka berkali-kali. Saya menulis di papan tulis. Cara bertahan hidup strategi pertama, semangat kemanunggalan rakyat, gotong royong dan sikap kesatria, jiwa pejuang para mahasiswa berkonsentrasi. Mari kita lihat negara-negara lain pada saat itu. Tiongkok, India, negara-negara di Asia Tengah, semuanya jatuh di bawah sepatu kuda penjajah. Saya menunggu sebentar dan berkata, mereka semua adalah negara yang lebih dekat ke benua daripada Indonesia. Saat itu ekspresi para mahasiswa mengeras. Mengapa hanya Indonesia yang selamat? 5 mahasiswa Tionghoa bertanya. Mungkinkah itu hanya keberuntungan? Semacam keajaiban, pertanyaan bagus, tapi keberuntungan.